Oke, halo semuanya. Di sini bersama saya Fatan Maulana Prasetya, RP 50262311016. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menunjukkan sebuah tutorial tentang membuat Gantt chart di Excel spreadsheet. Nah, Gantt chart itu sendiri fungsinya apa sih? Gantt chart sendiri itu fungsinya untuk memvisualisasikan timeline. Visualisasi timeline ini sangat berguna ketika kita sedang menjalankan atau sedang merencanakan sebuah project. Jadi kita tahu bagian apa yang kita kerjakan mulai dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Di sini mungkin saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa saja yang ada di dalam Gantt chart. Yang pertama itu ada tentang tugas apa yang dilakukan, jadi deskripsi tugasnya. Misalnya di sini kita punya penentuan tanggal dan lokasi, perencanaan konsep, anggaran, pembuatan tip, dan seterusnya. Kemudian di sebelahnya ada tanggal start dan ada tanggal berakhirnya. Jadi ini adalah perkiraan, misal penentuan tanggal dan lokasi wajib dikerjakan dari tanggal 1 Januari dan wajib selesai pada tanggal 5 Januari. Begitu juga dengan yang misalnya anggaran, wajib mulai tanggal 15 Januari dan wajib selesai tanggal 20 Januari. Jadi Gantt chart yang kita lakukan di spreadsheet ini itu sangat bermanfaat ketika kita ingin memvisualisasikan timeline dan bekerja dalam tim. Oke, langsung lanjut ke tutorialnya. Gimana sih caranya kita membangun Gantt chart di dalam Excel? Oke, yang pertama adalah kita siapkan satu table seperti ini. Tabelnya wajib mempunyai 3 keterangan, yaitu kegiatannya apa, tanggal memulainya itu kapan, dan tanggal berakhirnya itu kapan. Kemudian contoh bulan dan kolom hingga kolom 31. Oke. Di sini kita bisa mulai menyiapkan terlebih dahulu. Di sini ada yang perlu kita rubah karena di sini nomornya masih salah ya. Kita rubah itu sekarang, langsung ke number general. Oke, itu. Kemudian langsung lanjut, karena nomor sudah benar, deskripsi sudah ada, kita langsung masuk ke tanggal start. Oke, tanggal start yang di sini formatnya sedikit berbeda dengan tanggal start yang di atas, karena tanggal yang di sini bentukannya 01/01/23, tapi yang di atas 01 Januari. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tanggal per bulannya, kita siapin dulu tanggal untuk yang di bagian atas. Tanggal yang menentukan jumlah hari dalam satu bulan. Oke, kita rubah dulu, masuk ke number ke general supaya dia berubah menjadi angka yang biasa. Sesudahnya dari angka yang biasa, kita tarik. Oke, sudah lengkap. Oke, sudah 31 hari. Setelah sudah 31 hari, kita kemudian masukkan tanggal untuk semuanya. Jadi di sini kita siapkan format dalam bentuk 01/Januari. 01/Jan aja, Januari. Oke, di sini kita bisa lihat di bagian atas, di bagian kolom formula, ini sudah tertulis Januari 1, 2, 3. Kalau di sini memang terlihat seperti garis pagar gini, itu biasa, itu karena si Excel nggak punya tempat yang cukup untuk menunjukkan value gambarnya pada kolomnya. Itu kalau kita tarik nanti dia akan kelihatan, tapi di luar itu kita sudah bisa melihat value yang ada di kolom ini dari baris value formula yang ada di atas ini. Itu nggak apa-apa, kita biarin aja dulu kayak gitu. Buat sekarang kita perlu tarik ini hingga tanggal 31. Setelah sudah kita tarik ke kanan, kita perlu tarik ke bawah. Jadi dari task nomor 1 hingga task nomor 14 itu mereka punya kolom hingga dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari. Ini nggak masalah karena belum bisa kita lihat apa-apa, karena nanti ini juga akan kita hilangkan. Oke, kita start langsung untuk berusaha menghilangkan tanda pagar ini. Untuk itu kita perlu masuk ke dalam font yang bagian kecil ini, font, more options, kita pergi ke number, kita pergi ke custom. Di custom kita rubah formatnya menjadi titik koma sebanyak 3 kali.
Ini fungsinya apa? Ini fungsinya nanti akan menyebabkan tanda pagar ini untuk hilang dan visualisasinya tuh beda. Biar nggak bingung, kita langsung oke aja. Nah, di sini kelihatannya hilang, seolah-olah sudah kita delete. Padahal sebenarnya nggak. Kalau kita lihat di barisan kolom formula ini, yang sudah kita tuliskan tadi tanggalnya itu berubah menjadi format angka yang modelnya seperti ini. Nah, kalau kita blok, kalau kita select, angkanya akan muncul. Tapi kalau kita cuma pencet aja, angkanya nggak akan muncul. Oke, langsung lanjut. Kita select semua bagian row dan tabelnya. Setelah itu kita masuk ke conditional formatting. Di conditional formatting ini kita pilih new row. Oke. Setelah kita sudah pilih new row, kita pilih opsi kedua, yaitu format only cells that contain. Setelah kita select, kita perlu memilih sel yang bisa menentukan start dan finishnya. Maka dari itu, kita perlu menyelect bagian yang tanggal start dan bagian tanggal end. Oke, kita select bagian yang start. Nah, oke, di bagian ini udah benar. Tapi karena kita ingin formulanya itu berbeda di setiap baris, maka tanda dolar kedua setelah C itu harus kita hapus. Seperti ini. Oke. Kemudian kita select tanggal N-nya. Sama seperti yang C tadi, tanda dolar kedua harus kita hapus karena nanti kita mau setiap baris hasilnya berbeda sesuai dengan start dan end dari task itu masing-masing. Oke, jika sudah, kita langsung masuk ke format. Di format kita pilih fill. Oke, di fill ini kita bisa langsung milih warna apa aja, bebas, ataupun kita bisa memilih warna gradasi. Kita ambil warna gradasi di sini contohnya. Oke, udah jadi. Kalau sudah, kita tinggal langsung oke saja. Nah, gitu ya. Jadi dari situ dia akan langsung otomatis mendeteksi inputan yang sudah kita masukkan di start, input yang sudah kita masukkan di end, dan memvisualisasikan semuanya secara otomatis. Jadi nggak perlu drag and drop satu-satu, nggak perlu ngewarnain kolom satu-satu, cukup dengan formula ini aja kita sudah bisa bikin Gantt chart yang berguna banget buat visualisasi timeline. Ini juga bisa, semisal kita ingin merubah tanggalnya dari tanggal 16 kita rubah ke tanggal 2, coba ya. Nah, dia akan maju ke tanggal 2 di Januari. Gitu. Oke, jadi cukup sekian tutorial tentang visualisasi timeline dengan Gantt chart di Excel. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.